Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang poligami. Apa sih poligami itu? Yang pertama, ada dasar hukum poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli yang berarti banyak dan gamien yang berarti kawin. Jadi, jika dua kata ini digabungkan, poligami ini akan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta'adud az-zawjat atau beristri lebih dari satu. Poligami berarti perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu yang bersamaan, baik dilakukan oleh laki-laki yang disebut dengan poligini ataupun oleh perempuan yang disebut dengan poliandri. Istilah poligami ini biasa mengacu pada poligini, di mana laki-laki melakukan perkawinan dengan istri lebih dari satu. Adapun surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bolehnya poligami, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu mattaba minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dalam ayat ini hanya membicarakan tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkan, dengan syarat yang tidak ringan. Dalam poligami ini tentu adanya maslahah atau tujuan, yakni terpeliharanya suami dari perzinahan. Sedangkan mafsadah yang akan muncul jika pintu kecil poligami ditutup adalah perzinahan dan monogami yang akan berdampak terhadap penelantaran mantan istri dan anak. Jadi, poligami ini dilakukan dilihat dari segi kondisi yang terjadi dan jika memungkinkan. Prinsip dasar diperbolehkannya poligami adalah al-adlu baina al-zuzat. Dengan demikian, pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu. Boleh beristri lebih dari satu jika dipandang dalam kondisi darurat. Kondisi darurat itu diantaranya, yang pertama, jika suami yang ingin memiliki keturunan tetapi istri tidak dapat melahirkan anak keturunan karena adanya penyakit pada istrinya. Kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa melakukan perceraian, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, seperti pada istrinya terdapat kecacatan maupun sakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, yaitu suami hiperseks, sedangkan istri memiliki kelemahan seks atau istri mengalami masa haid yang panjang sehingga tidak dapat memenuhi keinginan suaminya. Keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, yang kedua yaitu poligami dalam Islam. Fikih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh atau mubah. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Abbas Mahmud Al-Aqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya, dan tidak pula mensunahkannya. Akan tetapi, Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi, dengan bersyarat keadilan dan kemampuan. Selain itu, Yusuf Ali juga berpendapat bahwa kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya secara adil terhadap mereka.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.